Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Nurul Yakin dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial semester 1. Oke, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Linggong dan yang saya hormati pula dosen pengampu konsep dasar IPS yaitu Pak Babul Bahrudin MPD. Kali ini saya akan menyampaikan materi ataupun presentasi tentang pendidikan IPS dalam perspektif pendidikan karakter. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, yang pertama-tama, kalian tahu enggak sih apa itu IPS? Oke, pendidikan IPS atau ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran inti dalam kurikulum pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan tentang masyarakat, negara, dan dunia sosial. Dalam konteks pendidikan karakter, IPS tidak hanya menyampaikan fakta historis, geografis, dan sosial, tapi juga berperan penting dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika siswa. Lanjut ke pembahasannya. Nilai, norma, dan moral saling terkait dalam membentuk kerangka etika sosial. Konsep nilai meliputi nilai intrinsik atau nilai yang dihargai untuk dirinya sendiri seperti kebahagiaan, dan nilai ekstrinsik atau nilai yang dihargai karena manfaat seperti kekayaan. Norma dibagi menjadi deskripsi apa yang terjadi dan preskriptif atau yang disebut apa yang seharusnya terjadi. Sementara moral berkembang melalui tahapan kognitif seperti dalam teori Kohlberg yang mencakup tahap pra-konvensional atau berdasarkan hukuman, konvensional berdasarkan aturan sosial, dan pasca-konvensional berdasarkan prinsip universal. Konsep ini membantu siswa untuk memahami bagaimana nilai-nilai dasar diterapkan dalam norma sosial dan di lembaga dalam moralitas. Adalah kualitas yang membuat suatu bermanfaat. Norma adalah aturan perilaku sosial yang mengatur interaksi, dan moral adalah nilai-nilai yang dianggap baik atau buruk dan menjadi pedoman perilaku manusia. Hubungan ketiganya erat. Nilai menjadi landasan bagi norma, dan norma adalah cara konkret nilai dalam perilaku. Sementara moral berkaitan langsung dengan prinsip benar dan salah dalam tindakan seseorang. Kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku, emosi, dan kognitif yang relatif stabil dan unik bagi individu. Seringkali dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Sementara itu, karakter lebih spesifik pada aspek moral dan etis, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai positif meskipun ada tekanan eksternal. Perbedaan utamanya adalah bahwa kepribadian bersifat deskriptif atau menggambarkan siapa seseorang, sedangkan karakter bersifat preskriptif atau menentukan bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Misalnya, seseorang mungkin memiliki kepribadian ekstrovert, tetapi kurang karakter jika ia tidak jujur. Pendidikan karakter bertujuan untuk memperbaiki aspek karakter melalui pembiasaan nilai-nilai positif. Perbedaan utama adalah kepribadian merupakan kombinasi sifat psikologis, emosional, dan sosial yang membentuk kesan eksternal dan cara berinteraksi, misalnya ekstrovert atau introvert. Sementara karakter berfokus pada kualitas moral, etika internal yang membimbing pilihan dan perilaku seseorang, misalnya kejujuran dan integritas. Kepribadian deskriptif menjelaskan bagaimana seseorang cenderung bertindak dalam sesuatu tertentu, misalnya malas, sombong, emosional, ekstrovert, ataupun introvert. Sedangkan karakter bersifat normatif atau evaluatif dinilai berdasarkan standar moral, misalnya jujur, rendah hati, adil, bertanggung jawab, dan empati. Pendidikan IPS menekankan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, toleransi, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai ini tercermin dalam materi IPS seperti sejarah, mengajarkan patriotisme, geografi, mengajarkan mendorong kepedulian lingkungan, ekonomi, mengembangkan etos kerja, dan sosiologi, mempelajari tentang mendorong empati antar kelompok. Misalnya, mempelajari tentang demokrasi, mengajarkan nilai-nilai keadilan dan partisipasi warga negara. Nilai-nilai ini sesuai dengan kerangka pendidikan karakter nasional di Indonesia yang mencakup 18 nilai utama seperti religius, integritas, dan nasionalisme. Contoh implementasi nilai karakter dalam IPS. Yang pertama, religius. Mempelajari sejarah dan budaya dapat menumbuhkan pemahaman tentang kepercayaan dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, nasionalis. Mempelajari tentang sejarah, perjuangan kemerdekaan, sistem pemerintahan, dan keanekaragaman budaya dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan persatuan. Yang ketiga, integritas. Mempelajari tentang kejujuran dan keadilan dalam sejarah
maupun dalam konteks sosial dalam menanamkan nilai integritas. Mandiri, mempelajari tentang ekonomi, kewirausahaan, dan menganalisis masalah sosial secara mandiri dapat membangun karakter mandiri. Selanjutnya, jujur, mengajarkan siswa untuk melaporkan data dan fakta yang sebenarnya dalam penelitian sejarah, geografi, atau ekonomi. Selanjutnya, toleransi, mempelajari tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan toleransi. Disiplin, menerapkan disiplin dalam mengikuti prosedur pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan mengikuti aturan main dalam permainan edukatif. Lanjut, integritas pendidikan karakter dalam IPS. Bisa dilakukan atau tidak? Pasti jawabannya bisa. Integritas pendidikan dalam karakter dalam IPS dapat dilakukan melalui metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok tentang isu sosial, simulasi peran dalam demokrasi, ataupun proyek lapangan untuk memahami keanekaragaman budaya. Guru ataupun dosen dapat menggunakan pendekatan inquiry-based learning untuk mendorong siswa menganalisis nilai-nilai moral dalam peristiwa sejarah. Evaluasi dilakukan untuk melalui observasi perilaku siswa seperti partisipasi dalam kegiatan sosial. Integrasi ini efektif karena IPS menyediakan konteks nyata untuk menerapkan nilai-nilai karakter seperti dalam pembelajaran tentang HAM yang mendorong empati dan keadilan. Cara mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, perencanaan. Guru maupun dosen ataupun pengajar harus mempersiapkan nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang kedua, materi terintegrasi. Buatkanlah nilai-nilai karakter dalam materi IPS seperti toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dalam materi tentang masyarakat dan budaya. Contohnya, dalam kehidupan, gunakan contoh-contoh nyata yang relevan dengan kehidupan siswa untuk mengajarkan nilai-nilai seperti partisipasi aktif, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang ketiga, pembiasaan. Libatkan siswa dalam kegiatan yang menumbuhkan karakter, misalnya dalam diskusi kelompok atau proyek sosial untuk membangun sikap peduli terhadap lingkungan dan sesama. Yang keempat, peran guru. Guru berperan lebih dari sekedar menyampaikan informasi. Guru menjadi teladan, fasilitator, dan inspirator dalam membentuk karakter siswa melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai karakter positif. Dilanjut dengan manfaat integrasi pendidikan karakter. Pembentukan karakter membantu siswa mengembangkan karakter yang kuat seperti religius, disiplin, kreatif, demokratis, dan peduli lingkungan. Selanjutnya, pengalaman nilai. Menginginkan siswa untuk tidak hanya memahami, tetapi mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keterampilan sosial. Mengembangkan keterampilan sosial dan kewarganegaraan yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Yang keempat, kecerdasan emosional. Meningkatkan kecerdasan emosional siswa untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan nanti. IPS merupakan sarana penting dalam membentuk warga negara yang baik karena bidang studi ini secara khusus dirancang untuk tujuan tersebut. Berikut adalah peran utama IPS dalam pembentukan warga negara yang baik. Yang pertama, pengembangan pengetahuan kewarganegaraan. IPS mengajarkan pengetahuan mendasar tentang struktur pemerintahan, hak, dan kewajiban warga negara. Yang kedua, penanaman nilai dan etika melalui materi tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan sejarah perjuangan bangsa. IPS menanamkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, patriotisme, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, pembentukan keterampilan berpikir kritis. IPS juga memiliki peran dalam pembentukan keterampilan berpikir kritis karena IPS melatih siswa untuk menganalisis berbagai isu sosial, ekonomi, politik, serta objektif, membantu mereka mengambil keputusan yang bijak sebagai warga negara yang berpartisipasi aktif dalam peningkatan partisipasi sipil. Pendidikan IPS mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, memahami pentingnya pemungutan suara, berkontribusi dalam memecahkan masalah di lingkungan sekitar mereka. Lanjut yang terakhir, pemahaman keberagaman dan pluralisme IPS. IPS membahas keberagaman budaya, agama, suku di Indonesia, menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang esensial untuk menjaga persatuan nasional. Secara keseluruhan, IPS tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap
dan perilaku yang diperlukan agar individu dapat berfungsi secara efektif, bertanggung jawab, dan etis sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan warga global. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, perilaku, maupun hal yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan IPS dalam perspektif pendidikan karakter tidak hanya menyampaikan pengetahuan sosial, tetapi juga membentuk nilai-nilai moral siswa dengan memahami konsep nilai, moral, norma, dan karakter serta membedakan dari kepribadian. IPS dapat integritas untuk mengembangkan warga negara yang baik. Implementasi ini memerlukan komitmen dari guru dan sekolah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pembiasaan nilai-nilai positif.